Halo pemirsa GBR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Ladiantri Arfiani dalam program Kominfo Newsroom. Mengawali informasi pertama pemirsa, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan nilai ekspor pada Mei 2024 mencapai 22,33 miliar dolar Amerika Serikat atau naik secara bulanan sebesar 13,82%. Kenaikan nilai ekspor tersebut didominasi oleh industri pengolahan non-migas atau manufaktur yang menyumbang devisa 20,9 miliar dolar Amerika Serikat pada periode ini. Badan Pusat Statistik menyampaikan nilai ekspor pada Mei 2024 mencapai 22,33 miliar dolar Amerika Serikat atau naik secara bulanan 13,82%. Kenaikan nilai ekspor didominasi oleh kontribusi industri pengolahan non-migas atau manufaktur yang menyumbang devisa 20,9 miliar dolar Amerika Serikat pada periode ini. 10 golongan industri manufaktur penyumbang ekspor terbesar yakni bahan bakar mineral 3,3 miliar dolar Amerika Serikat, besi dan baja 2,1 miliar dolar Amerika Serikat, mesin dan perlengkapan elektrik 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, serta biji logam, perak, dan abu menyumbang sebesar 1,03 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya logam mulia dan perhiasan atau permata 962 juta dolar Amerika Serikat, kendaraan dan bagiannya sebesar 926 juta dolar Amerika Serikat, nikel dan turunannya 849,6 juta dolar Amerika Serikat, ekspor alas kaki 617 juta dolar Amerika Serikat, dan berbagai produk kimia sebanyak 558,5 juta dolar Amerika Serikat. M. Habibullah menyebutkan seluruh komoditas turut berkontribusi besar dalam penjualan ekspor secara kumulatif sejak Januari hingga Mei 2024, yakni sebesar 64,34% dari total ekspor periode itu yang mencapai 104,2 miliar dolar Amerika Serikat. Negara tujuan utama ekspor non-migas yakni China 4,73 miliar dolar Amerika Serikat atau 22,63%, Amerika Serikat 2,18 miliar dolar Amerika Serikat atau 10,45%, dan India dengan nilai ekspor 1,95 miliar dolar Amerika Serikat atau 9,31%. Pada Mei 2024, nilai ekspor mencapai 22,33 miliar US dollar atau naik sebesar 13,82% dibanding April 2024. Nilai ekspor migas tercatat senilai 1,42 miliar US dollar atau naik 5,12%. Nilai ekspor non-migas juga naik sebesar 14,46% dengan nilai 20,91 miliar US dollar. Peningkatan nilai ekspor Mei secara bulanan terutama didorong oleh peningkatan ekspor non-migas, yaitu pada komoditas, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya. Tahu kode HS85 26,66% dengan andil 1,34%. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap terjaga seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah hingga Rp16.430 per dolar Amerika Serikat. Hal ini akan diperkuat dengan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter termasuk peningkatan intervensi di pasar falas serta penguatan strategi operasi moneter pro market. Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil terhadap dolar Amerika Serikat dengan melakukan intervensi di pasar falas dan mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market melalui instrumen Security Rupiah BI, Security Falas BI, dan Sukuk Falas BI. Meskipun nilai tukar rupiah masih dalam kategori melemah hingga Rp16.430 per dolar Amerika Serikat, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa BI telah melakukan intervensi dengan menggunakan cadangan devisa yang posisinya saat ini menyentuh angka sebesar 139 miliar dolar Amerika Serikat.
Cadangan devisa tersebut dikumpulkan saat terjadi aliran modal yang masuk ke Indonesia dan dimanfaatkan ketika keluarnya modal asing dari Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil sesuai dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus menstabilkan nilai tukar rupiah serta didukung oleh aliran masuk modal asing, menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Dalam kesempatan yang sama, pemirsa, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto mengatakan peredaran uang palsu di tanah air terus mengalami penurunan. Penurunan ini diperoleh berkat kerjasama antar semua pihak untuk mencegah peredaran uang palsu di seluruh Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto mengatakan jumlah uang palsu di Indonesia saat ini mengalami penurunan signifikan. Doni menuturkan penurunan peredaran uang palsu di tanah air diperoleh berkat kerjasama antar semua pihak untuk mencegah uang palsu yang beredar di seluruh Indonesia. Data uang palsu itu menurun. Jadi kalau di tahun 2019 ini ukurannya tuh PPM. PPM itu artinya dalam 1 juta lembar ada berapa uang palsu. Jadi kalau di tahun 2019 itu 9 ppm. Di dalam 1 juta lembar terdapat 9 uang palsu di 2019. Kemudian di 2020-2023 itu turun menjadi 5 lembar di 1 juta lembar. Dan sebenarnya tahun 2024 ini tinggal 2 lembar di dalam 1 juta lembar diketemukan 2 lembar uang palsu. Jadi tentunya ini suatu kerjasama yang baik. Sekali lagi apresiasi kepada semua pihak. Dan tentunya kami tetap menyediakan uang dengan cukup, ya, pecahan maupun nominalnya, dan yang kami lakukan juga sampai ke pelosok-pelosok supaya rakyat tidak tertipu oleh uang palsu. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan pengelolaan uang rupiah di Indonesia terus naik hingga Mei 2024 dengan jumlah uang kartal yang diedarkan mengalami peningkatan hingga 6,82% year on year atau sebesar 1.038,26 triliun rupiah. Peri menjamin stabilitas infrastruktur sistem pembayaran tetap terjaga ditopang interkoneksi struktur industri yang semakin luas. Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang interkoneksi struktur industri yang semakin luas. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran Bank Indonesia terjaga dengan baik, aman dan andal didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital terus meningkat. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam program Kominfo Newsroom.